Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama di Gereja GKPB Bukit Doa. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus Yesus. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga, SSI Teol. Ibadah akan diawali dengan pujian. Kita menyanyi Saat Ku Menyembahmu. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita pada saat ini. Dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir dalam ibadah pada hari ini jam 8 di gereja, dan juga Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online. Nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, firman Tuhan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu adalah kita semua yang boleh hadir pada saat ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sebagai orang yang hilang, sebagai orang yang berdosa, Tuhan juga boleh mencari bahkan menyelamatkan kita. Maka dari itu mari kita boleh merespon apa yang Tuhan firmankan ini dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Menghadap Tuhan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Allah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan, penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang boleh kami alami bersama-sama Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, atas pergumulan. Terima kasih atas sukacita yang boleh kami alami. Terima kasih atas pemenuhan kebutuhan hidup sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih, syukur sembah kami haturkan kepadamu Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang Maha Melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, dan juga sikap hati kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang melihat apa yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, di hadapan-Mu kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Kami melakukan kesalahan baik secara sadar ataupun tidak sadar, secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan. Baik itu lewat tutur kata kami, sikap hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mengaku kami orang berdosa, kami orang bersalah ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan semata. Ampunkanlah kami, sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dengan iman kami kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kami sekalian melalui kematiannya dan kebangkitannya, kami terima penebusan-Mu ya Tuhan. Kami terima pengampunan-Mu Tuhan bagi kami sekalian pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan pengampunan yang berasal daripada-Mu, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan berkata-kata kepada kami sekalian. Silakan Tuhan menyampaikan pesan Tuhan kepada kami sekalian. Dan kami memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengarkan dapat membangun iman kami, menguatkan iman kami, bahkan juga boleh mendorong kami untuk melakukan apa yang benar dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24, dan dilanjutkan lagi ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Yehezkiel pasal 18 1 sampai 4, 21 sampai dengan 24, 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata-kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, tetapi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu.
Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah pada pagi hari ini di jam 8. Sebelum saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saya juga menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Biarlah Bapak Ibu sekalian boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir dan berdoa di dalam hati, Tuhan, apa pesan Tuhan melalui ibadah pada hari ini bagi saya secara pribadi. Dan kita percaya semua bahwa Roh Tuhan ada dalam diri kita. Roh Tuhan Yesus Kristus itu Roh Kudus yang akan memberikan pengajaran pengertian lebih dalam lagi. Ya, Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, sebelum saya memberitakan firman, saya ingin menyapa untuk Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ini sudah saya terima surat cinta, ya, surat cinta dari majelis yang menerima tamu di depan, dan saya akan membacakannya dan saya persilakan untuk berdiri. Saya mohon maaf kalau ada pembacaan nama yang salah. Yang pertama adalah Bapak Tobi dan keluarga. Tidak ada. Bapak Tobi dan keluarga, Tobi atau ini dari Medan. Mohon maaf Pak ya kalau ada kesalahan ini penyebutan nama. Saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak sekeluarga dan kiranya boleh mengikuti ibadah ini dan boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya Bapak Erwin Lubis. Ya, ada di pinggir. Ya, selamat datang juga untuk Bapak sekeluarga. Selamat beribadah di tempat ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya Dr. Hagai Tanga atau Hajai Tanga. Kalau mengikuti untuk di Alkitab Hagai. Dr. Hagai Tanga dan Dea Stefani. Saya persilakan untuk berdiri. Ada di samping. Ya, selamat datang Bapak Dokter dan juga saudari Dea. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati melalui ibadah pada saat ini. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya keluarga Sarono Pranoto di depan. Ya, selamat datang untuk ibu-ibu sekalian dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberkati melalui ibadah pada saat ini. Saya persilakan untuk duduk kembali. Dari Jakarta ya, dari Jakarta. Selanjutnya keluarga Ibu Suprapto beserta dengan rombongan dari Solo. Oh ya. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberkati melalui ibadah ini. Saya persilakan duduk kembali. Ada lagi Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang boleh pertama kali mengikuti ibadah tempat ini, saya persilakan untuk berdiri. Ya. Selamat datang Bapak. Dan yang di sampingnya itu saya tidak tahu apakah sudah pernah ke sini atau belum ya. Yang di sampingnya itu adalah Ibu Pendeta Sandy Melani, teman seangkatan saya dari kampus Universitas Kristen Satya Wacana, datang bersama dengan suami. Selamat datang juga. Saya ingin menyapa untuk semua yang hadir pada saat ini. Saya Pendeta Pelina John Sridangga bersama-sama dengan Bapak Pendeta Inengah Swame. Kami ada 2 pendeta yang melayani di tempat ini, bersama juga dengan majelis yang boleh melayani di jam 8 ini, bersama-sama juga dengan jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua, mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, dan selamat juga menikmati liburan karena ini rata-rata datang ke sini untuk liburan. Ya, selamat menikmati liburan di Pulau Bali. Dan sekiranya nanti ketika boleh pulang ke tempat masing-masing, kita berdoa Tuhan juga yang akan menyertai dalam perjalanan. Demikian sapaan dari kami sekalian.
Ya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara dan Saudari jikalau ada orang yang buat salah namun kita yang tanggung akibatnya dari kesalahan orang tersebut? Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian? Orang lain yang buat salah tapi kita yang tanggung akibat daripada kesalahan orang tersebut. Bagaimana perasaan? Sakit. Sakit, tidak terima, enak saja ya, enak saja dia yang buat salah, saya yang kena. Tentu semua orang tidak mau menerima hal tersebut. Bangsa Israel mengalami teguran penghukuman Tuhan dengan harus dibuang ke Babel. Dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka alami ini, penghukuman yang mereka alami ini merupakan akibat dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh leluhur mereka. Gara-gara leluhur kami berada di tanah pembuangan dan mengalami berbagai hukuman demi hukuman. Itu yang mereka rasakan. Sehingga muncul sindiran-sindiran, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Itu artinya ayah yang berbuat dosa, anak yang menanggung akibatnya. Mereka menganggap hukuman yang berasal daripada Tuhan itu karena kesalahan leluhur, kesalahan orang-orang tua yang ada di atas mereka. Akan tetapi Tuhan datang melalui nabinya, yaitu Nabi Yeskiel, menyampaikan bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jikalau Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian membaca lebih detail lagi secara keseluruhan kitab Yeskiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, kita bisa menemukan bagaimana Nabi Yeskiel yang merupakan utusan Tuhan ini memberikan gambaran hidup 3 generasi. Memberikan gambaran hidup 3 generasi untuk menjelaskan bahwa ternyata tiap-tiap keturunan itu menanggung apa yang dilakukannya. Di sini saya bisa menjelaskan ada kakek, ayah, anak, ya, supaya kita bisa lebih mengerti ya, 3 generasi, kakek, ayah, anak. Kalau Bapak Ibu baca, kakek ini hidup benar di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak menyembah berhala, dia tidak menindas orang lain, dia tetap memberikan perhatian kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin. Dan Tuhan memperhatikan itu, maka ia hidup. Dia menikmati hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kemudian turun kepada generasi kedua, yaitu ayah. Dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menyembah berhala, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tahu firman Tuhan tetapi dia melanggar firman Tuhan, dia menindas orang lain, dia menaikkan suku bunga. Bapak Ibu bisa baca di situ. Dan Alkitab mencatat orang itu harus mati. Generasi itu yang harus mati. Selanjutnya generasi ketiga, cucu. Cucu ini tahu apa yang diperbuat oleh generasi kedua. Cucu ini tahu apa yang kesalahan yang diperbuat oleh generasi kedua. Sehingga dikatakan di sini generasi ketiga ini menginsafi apa yang dilakukan oleh generasi kedua. Menginsafi itu sadar dan memutuskan untuk tidak mau mengikuti kelakuan generasi kedua, kelakuan jahat daripada generasi kedua. Lihat ini, generasi ketiga tahu, sadar ada kesalahan yang diperbuat oleh generasi kedua. Tapi dia memutuskan untuk tidak mengikuti pola hidup, tidak mengikuti kelakuan jahat daripada generasi kedua. Dan kita bisa tahu, kita bisa membaca, generasi ketiga ini hidup. Maka ia hidup, bukan mati. Nah, dari gambaran inilah kita bisa mengetahui bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk dosanya. Orang yang berbuat dosa, kesalahan, maka dia sendirilah yang harus menanggung akibatnya, bukan keturunannya, bukan juga leluhurnya. Anak tidak harus menanggung kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah tidak harus menanggung kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Masing-masing harus bertanggung jawab. Masing-masing harus menanggung akibat daripada kesalahan yang diperbuatnya. Dan kita masuk di ayat yang ke-21 tadi. Dikatakan, tetapi jika orang fasik bertobat,
Apakah Bapak Ibu tahu orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tahu akan perintah-perintah Tuhan, tapi tidak hidup di dalamnya, tidak melakukan. Di sini tahu perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan menindas orang lain, jangan mencuri, jangan berzinah, tahu, tetapi dilanggar. Itu orang fasik. Dan firman Tuhan katakan, jika ada orang fasik bertobat, kembali pada jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka dikatakan ia akan hidup, dia akan menerima berkat, dia akan hidup, dia akan menerima berkat. Dan dikatakan segala durhakanya tidak akan diingat-ingat lagi. Karena apa? Karena dia sudah bertobat. Tuhan sudah sampaikan itu. Jikalau ada orang berdosa yang mengambil keputusan untuk bertobat, menghentikan tingkah lakunya yang jahat, maka dia menerima berkat. Segala dosa-dosanya, durhakanya tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Dan selanjutnya kita bisa tahu ayat 23 dilanjutkan ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita tahu hati Tuhan yang sebenarnya terhadap manusia, termasuk terhadap manusia yang berdosa. Dikatakan di situ, sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kematian seseorang yang harus ditanggungnya oleh karena kesalahannya. Itu isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Kematian di sini adalah keputusan, ketiadaan hubungan antara manusia tersebut, antara orang berdosa tersebut dengan Tuhan. Kalau hubungannya sudah rusak, hubungannya putus, menjalani hidup ini seakan ini hidup, bernafas, tapi tidak menikmati hidup. Bernafas, tetapi tidak sejahtera dalam menjalani hidup. Itu maksudnya. Mati. Tuhan tidak menghendaki kematian seorang berdosa yang harus ditanggungnya oleh karena kesalahannya. Lebih lagi kematian kekal. Hati Tuhan sesungguhnya adalah Tuhan menghendaki supaya orang tersebut menikmati hidup di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa baca lagi. Ada seruan pertobatan. Seruan pertobatan, bertobat supaya kamu beroleh hidup. Ayo bertobat. Berapa kali kita baca? Bertobat, kembali, ayo kembali. Sebab Tuhan mau, hati Tuhan itu sesungguhnya berkenan untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita merenungkan secara pribadi, dan saya juga merenungkan secara pribadi, kita tidak bisa menanggung kesalahan kita. Betul? Tidak bisa kita tanggung. Berapa banyak dosa kita? Berapa banyak dosa kita yang kita lakukan? Saya pendeta, banyak dosa saya. Banyak kesalahan saya yang saya perbuat. Kalau kita renungkan dalam iman kita kepada Tuhan, betapa banyak dosa saya ini Tuhan. Betapa banyak kesalahan yang saya perbuat Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut, kematian. Kita mau tanggung kesalahan kita sampai seberapa kuat? Tadi saya sampaikan, kematian, upah dosa ialah maut, kematian ya. Hubungan kita dengan Tuhan terputus. Kita menjalani hari-hari kita tuh, ini bernafas, iya bernafas, tapi tidak menikmati hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Merasa seperti ada beban di sini. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, iya kita orang berdosa, kita orang yang hilang. Dan Tuhan sudah sampaikan, aku tidak menghendaki kematian seseorang yang melakukan kesalahan yang harus ditanggungnya. Maka dari itu, Tuhan datang. Tuhan dalam berupa Yesus Kristus datang untuk mencari yang hilang. Yang hilang itu yang berdosa, yang tersesat, yang tidak tahu bagaimana memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Yesus tahu kita ini tidak kuat untuk menanggung segala beban kita, beban dosa kita. Yesus datang untuk cari siapa yang berdosa. Saya berdosa, Yesus cari saya untuk selamatkan saya, supaya saya memperoleh kehidupan di dalam Dia, menikmati kehidupan di muka bumi ini. Tidak hanya di muka bumi ini, tetapi nanti setelah kematian menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Yesus juga mencari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Ini kita diingatkan kembali lagi.
Yesus mencari kita yang berdosa. Yesus mencari saya, Yesus juga mencari Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang melakukan kesalahan berkali-kali, yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita merespon apa yang Tuhan lakukan itu dengan iman kita, maka dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, maka ia memperoleh hidup yang kekal. Ia memperoleh hidup di dalam Tuhan. Kita memperoleh hidup di dalam Tuhan. Maka tak heran ketika kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, saya yang berdosa ini Tuhan cari. Saya yang berdosa ini Tuhan tidak buang saya, Tuhan tidak tendang saya, tetapi Tuhan cari saya secara pribadi. Dan Tuhan mau selamatkan saya melalui apa? Kematiannya di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib kan menanggung segala dosa-dosa kita yang kita tidak bisa tanggung. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah menanggung segala dosa-dosa kita yang sesungguhnya tidak bisa kita tanggung, tapi Yesus ambil alih, aku yang menanggungnya itu, termasuk kutuk-kutuk. Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Maka bersyukurlah pada hari ini Tuhan mengingatkan kita, sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita. Dia mencari saya, dia mencari Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan kita memperoleh kehidupan yang sejati dalam Tuhan. Pada hari-hari ini kita diingatkan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang beriman, jalanilah hidup terus menerus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, segala dosa-dosa kita Tuhan sudah ampuni. Sekarang dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau berjalan. Saya mau menjalani kehidupan saya ini dengan benar di hadapan Tuhan. Bahkan menikmati kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Beda Bapak Ibu, ketika kita di dalam Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, ada beban dalam hidup kita. Ada damai sejahtera di sini. Inilah artinya kehidupan yang sesungguhnya dalam Tuhan. Oke, kita punya beban masing-masing sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita punya beban masing-masing. Tetapi kita bisa menikmati beban itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena tidak semua orang sanggup untuk menghadapi beban, pergumulan yang dihadapi. Tidak semua orang. Tapi Tuhan yang sudah menanggung segala dosa-dosa kita, Ia memberikan kehidupan bagi kita. Sehingga ketika kita punya beban kehidupan apapun itu, pergumulan apapun itu, kita bisa tanggung. Ada damai sejahtera di sini. Bahkan kita bisa mengatakan, saya kuat bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin orang lain mengira sudah habis itu orang, masalahnya sudah banyak gitu tuh, sudah nggak bisa bernafas dia tuh, sudah tunggu aja berita nanti dia bunuh diri. Tidak, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak itu. Kita bisa menjalani hari demi hari kita dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dan ada kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita sekalian. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Makanya kan happy-happy saja. Ya, ada beban happy. Mungkin orang mengira beban itu ada kutukan, itu ada dosa yang dia perbuat itu, makanya bebannya banyak sekali. Sekarang kita sudah diubah, Tuhan sudah selamatkan kita. Beban ini bukan kutukan daripada Tuhan. Beban ini oleh karena Tuhan mau menguji saya. Tuhan mau menguji Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Seberapa kuat iman kita kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, jangan lagi kita hidup dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu. Jangan lagi kita hidup dalam bayang-bayang kesalahan leluhur kita, orang-orang di atas kita. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita. Ada bapaknya jahat, pasti anaknya jahat. Ada bapaknya kelakuannya, mamanya kelakuannya tidak benar, pasti akan turun ke anaknya. Kelakuannya tidak benar. Alah, itu orang tuh tidak diberkati oleh Tuhan, pasti akan turun ke anaknya. Jangan lagi hidup di bayang-bayang itu. Mungkin orang akan mengatakan, itu kutuk keturunan itu. Tadi saya katakan, kutuk Tuhan sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib itu? Yesus Kristus. Segala kutuk-kutuk keturunan apapun itu bentuknya sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Maka dari itu ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, ada orang mengatakan sudah apa yang dialami oleh keluarganya, leluhurnya di atas akan turun ke anaknya, langsung katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kutuk-kutuk keturunan sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya hidup dalam anugerah Tuhan.
Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Seperti yang saya sampaikan, generasi ketiga, dia tahu ada kelakuan salah, ada tindakan yang salah dari generasi kedua, tetapi dia menginsafi, dia tidak mau ikut di situ karena dia mau masuk dalam anugerah Tuhan, dia mau menikmati hidup. Demikian juga dengan kita. Ketika kita tahu ada leluhur kita, orang tua kita yang di atas kita melakukan kesalahan, sadarlah, insaflah, dan ambil keputusan, saya tidak akan mau hidup di situ. Saya tidak akan mau melakukan apa yang leluhur saya lakukan, kesalahan-kesalahan yang leluhur saya lakukan. Tapi saya akan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika ada orang datang untuk melemahkan saya dengan mengatakan, sudah, terima nasibmu. Itu kutuk keturunan yang tidak bisa dipatahkan. Itu kutuk keturunan yang harus kamu terima. Sudah, terima nasibmu. Nyatakan dengan imanmu kepada Tuhan. Bahkan berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, firman-Mu berkata dalam Galatia pasal 3:13, Engkau sudah menanggung segala kutuk-kutuk, dan saya hanya menerima berkat janji yang Tuhan boleh berikan kepada Abraham, dan di dalam iman saya terima itu. Katakan, dengan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, kutuk apapun itu saya hancurkan kuasanya, dan saya hanya menerima berkat demi berkat Tuhan pada hari-hari ini. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan selanjutnya, seruan pertobatan masih didengungkan sampai dengan hari ini. Seruan pertobatan tidak hanya didengungkan kepada bangsa Israel, tetapi juga didengungkan, diserukan kepada kita atau kepada orang-orang di sekitar kita yang melakukan kesalahan, yang tidak mau berhenti melakukan kesalahan, yang tidak mau bertobat. Tuhan bisa pakai kita. Yesus mencari orang yang hilang, betul? Tuhan bisa pakai kita untuk cari, bahkan menyerukan pertobatan. Sampaikan saja, sudahlah. Kita sudah tahu, mungkin itu adalah teman dekat kita. Mungkin itu adalah teman dekat kita, tetangga kita, rekan sekerja kita, bahkan di dalam Tuhan lagi. Di dalam Tuhan kita tahu itu. Sampaikan. Ayo bertobat yuk, ayo bertobat yuk. Ayo bertobat supaya kamu menikmati hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ayo bertobat. Mau tidak kita mau dipakai oleh Tuhan? Jikalau mau, berdoa kepada Tuhan. Aku mau untuk Tuhan pakai untuk cari yang terhilang ini, untuk cari yang berdosa ini, dan pakai bibir mulutku Tuhan untuk memberitakan seruan pertobatan, bahkan memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, itu menceritakan tentang Sakeus, orang yang berdosa. Sakeus orang berdosa, tidak menikmati hidup. Dia hidup di bumi tapi tidak menikmati hidup. Kenapa? Karena dia melakukan dosa. Dia memeras, dia bekerja dengan tidak benar, tidak jujur. Dia orang kaya tapi dia tidak menikmati hidup. Ada pengucilan, ada penghakiman dari orang-orang di sekitar. Dia tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana itu? Hidup di bumi tapi tidak menikmati hidup. Oleh karena ada kesalahan yang dia perbuat. Dan Yesus tahu apa yang dialami oleh Sakeus. Makanya Sakeus sudah pendek naik di pohon. Mata Yesus tertuju kepada dia. Mata Yesus mencari dia. Dengan hanya mengatakan, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Bayangkan orang berdosa didatangi oleh Yesus. Bahkan mau menumpang. Meskipun orang-orang di sekitar, orang-orang dikatakan, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus merasakan betapa besar kasih Tuhan itu bagi dia. Karena Yesus mau datang ke rumahnya. Karena tidak mau, pada saat itu tidak mau orang, sudah dikatakan dia orang berdosa, sudah ketahuan dia melakukan dosa, siapa mau datang bergaul? Tapi Yesus datang ke rumah itu dan memberikan keselamatan bagi orang itu. Dan Sakeus mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang-orang. Dan apa yang kuperas akan aku kembalikan berlipat-lipat. Itu perubahan. Orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, orang yang sudah mengalami keselamatan yang berasal daripada Tuhan, dia akan terdorong untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Coba kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kan tidak mungkin kita mengecewakan Tuhan, kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti kita akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan boleh berikan, dengan kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Apa yang bisa
dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Maka dari itu saya mendorong kita semua, selama nafas masih ada, ya, nafas masih ada, dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima, kasih sayang yang Tuhan yang sudah kita nikmati, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan kita. Ingat, mungkin kita ada saat-saat di mana kita salah, mau mengambil keputusan, atau salah jalan, takut ambil jalan. Minta pada Tuhan, Tuhan pimpin saya, Tuhan tolong tuntun saya, tolong supaya saya tidak salah jalan, dan akhirnya saya tidak menikmati apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi saya. Minta, Tuhan tolong pimpin saya. Dan ketahui, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia akan memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Maka dari itu saya menyampaikan, bagi kita yang punya pergumulan apapun itu, berdoalah kepada Tuhan. Ya, mungkin Tuhan akan berikan pertolongan pada hari ini, atau bisa besok, atau bisa besok. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Dan selama masa penantian itu, ketahuilah Tuhan mau didik kita, sabar atau tidak. Tuhan mau didik kita untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh menikmati hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dan marilah kita juga boleh bersama-sama hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan Tuhan apa yang kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami, meneguhkan satu kata, dua kata, ataupun satu kalimat dalam hati dan pikiran kami, tertanam kuat, sehingga ini boleh menjadi penguatan bagi kami Tuhan dalam 1 minggu ini, bahkan dalam beberapa waktu-waktu mendatang. Terpujilah Tuhan atas firman yang kami dengarkan pada hari ini. Amin. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan bersama-sama mengakui iman percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejaran maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kami mohon waktunya sejenak karena akan menyampaikan beberapa pengumuman atau penegasan. Yang pertama, ucapan terima kasih pertama kepada Saudara Julian Nakayama yang telah menyumbangkan bunga altar dalam ibadah minggu ini. Terima kasih yang kedua kepada seluruh penata layanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Yang ketiga, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati kehidupan Bapak, Ibu atau saudara dan saudari.
Kemudian agenda seminggu depan, pada hari Selasa 5 Juli ada ibadah kaum ibu, itu jam 6 sore di gedung gereja. Kemudian hari Rabu 6 Juli jam 9 pagi ada les bahasa Inggris. Hari Kamis ada ibadah rumah tangga di 3 wilayah. Yang pertama di wilayah Harun, di keluarga Bapak Martin Lonak dengan alamat Perumahan Geraha Anyar Gang 9 Jimbaran. Terus yang berikutnya di wilayah Maria, di keluarga Bapak Yohanes Nahak Monis, Jalan Taman Giri Perum Hilton Hill di Jimbaran juga. Kemudian di wilayah Petrus di keluarga Bapak Umbu Robinson Nola. Ini diadakan di gedung gereja di lantai min 2. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda, itu jam 7 malam. Informasi berikutnya, ibadah Minggu tanggal 10 Juli 2022 sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha 1443 atau 1443, hari bagi umat muslim yang bertepatan pada hari Minggu 10 Juli 2022. Majelis Jemaat telah menerima permohonan dari pengurus Masjid Agung Ibnu Batutah untuk menggunakan area parkir Komplek Puja Mandala yang dipergunakan untuk sholat Idul Adha mulai pukul 6 pagi sampai 9.30 WITA. Dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama, maka Majelis Jemaat memutuskan untuk menyesuaikan jadwal ibadah di GKPB Jemaat Bukit Doa, yaitu ibadah pagi pukul 9 WITA dan ibadah sore tetap pukul 6 sore. Jadi minggu depan ibadahnya hanya 2 kali. Informasi berikutnya, sidang sinode GKPB ke-48 tahun 2022. Sidang sinode GKPB akan dilaksanakan di kampus Universitas Dianapura pada hari Selasa sampai Kamis 5 sampai 7 Juli 2022. Utusan GKPB Jemaat Bukit Doa adalah yang pertama Bapak Pendeta Inengah Suama MTH, yang kedua Ibu Pendeta Paulina Jasri Dangga SSI Teol, yang ketiga Penatua Fernando Hutapea, yang keempat penginjil Yohan Kristi, dan yang kelima penginjil Ketut Gede Sukaryawan. HUT GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua yang ke-24 tahun 2022 dengan tema Bangkit dan Bertumbuh Bersama. Pembukaan Pekan HUT akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Juli 2022 dan agendanya bisa dilihat di warta yang sudah dikirimkan. Kemudian berikutnya pada tanggal 1 Juli telah dilaksanakan pernikahan antara Saudara Rudi Desfortin dan Saudari Francisca Siahaan, yaitu pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 10.30 WITA oleh Bapak Pendeta Inengah Suama MTH di GKPB Bukit Doa. Bagi Bapak Ibu yang baru menikah, jika ada silakan bangkit berdiri. Ya, ada di sebelah timur. Kami dari majelis mewakili mengucapkan selamat kepada keluarga baru. Terima kasih, silakan duduk. Kemudian akan dilayani pernikahan jemaat atas nama Saudara Alpius Ari Jora Hajo dan Saudari
Olivia Adolfina pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 16 WITA di GKPB Bukit Doa. Pernikahan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jasridangka. Jika hadir saat ini silahkan bangkit berdiri. Itu ada juga di sebelah timur. Terima kasih. Silahkan duduk. Untuk informasi pelayanan berikutnya atau agenda yang lainnya silahkan dibaca di WA Group yang sudah dikirimkan oleh sekretariat. Sekian informasi, terima kasih. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Seperti biasa, syafaat akan saya pimpin, kemudian saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian untuk menaikkan doa permohonan pribadi, dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Besar kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang boleh melimpah dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehidupan sehari demi sehari di dalam Engkau Tuhan. Meskipun kami memiliki pergumulan, namun kami dikuatkan oleh karena Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pemulihan terus-menerus terjadi bagi kondisi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, dari pimpinan teratas hingga sampai pimpinan ke daerah-daerah, sampai ke lingkungan ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada para pemimpin kami Tuhan. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka memiliki hati yang mau mensejahterakan rakyat, mensejahterakan kami di tiap-tiap provinsi Tuhan, termasuk di dalamnya Provinsi Bali ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, biarlah di setiap bidang-bidang kehidupan, bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, secara khususnya di Nusa Dua ini Tuhan, biarlah terjadi pemulihan demi pemulihan Tuhan, sehingga di dalamnya setiap masyarakat yang tinggal di Pulau Bali Tuhan boleh bekerja dan juga boleh mendapatkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memampukan setiap gereja-gereja Tuhan dalam melakukan tugas panggilan Tuhan bagi masing-masing gereja, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani ya Tuhan. Mampukan kami semua untuk melakukan ini, dan nama Tuhan juga boleh dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, para pendeta, vikaris, evangelis, para pengurus kategorial, para majelis, biarlah Tuhan juga boleh memampukan masing-masing pribadi Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan ini Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak mampu menjalaninya dengan kekuatan kami, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKPB yang akan melangsungkan sidang sinode nanti yang ke-48 tahun pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli ya Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh memberkati sidang sinode ini Tuhan, dari awal sampai dengan akhir. Segala sesuatu yang kami perbincangkan, biarlah Tuhan juga turut hadir di dalamnya. Bahkan keputusan-keputusan yang berasal daripada Tuhan juga dapat kami ambil, oleh karena masing-masing pribadi Tuhan telah penuhi dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu untuk pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan dari hari ini sampai dengan Sabtu mendatang tanggal 9 Juli ya Tuhan. Kami berdoa untuk masing-masing pribadi, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga boleh menguatkan iman mereka, dan mereka juga boleh mengalami setiap berkat demi berkat, kelimpahan demi kelimpahan yang berasal daripadamu Tuhan. Pasangan suami istri yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, kerukunan tetap terjaga Tuhan, keutuhan rumah tangga tetap terjaga, saling membangun, saling melengkapi juga boleh tetap dilakukan, dan di dalamnya Tuhan mereka juga boleh melihat segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Bila Engkau juga boleh memberikan kekuatan, Engkau juga boleh memberikan kesembuhan yang berasal daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu oleh karena kedatangan beberapa saudara dan saudari kami yang seiman boleh datang ke tempat ini dan juga boleh beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga daripada Bapak Tota sekeluarga, keluarga Ibu Suprapto, keluarga Sarono Pranoto, keluarga Bapak Erwin Lubis, Bapak Dr. Hagai Tanga dan juga Dea Stefani. Begitu juga dengan Pendeta Sandy Melani beserta dengan keluarga. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati mereka selama mereka boleh berada di Pulau Bali, boleh menikmati liburan bersama-sama dengan keluarga. Dan ketika mereka boleh pulang nanti ke tempat masing-masing, Tuhan sertai mereka dalam perjalanan, baik itu melalui darat ataupun melalui laut ataupun melalui udara ya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan jauhkan daripada mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan apapun Tuhan. Tuhan tibakan di tempat dengan selamat dan juga boleh melakukan aktivitas tugas dan tanggung jawab.
Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga. Biar Engkau juga boleh memberkati tiap-tiap keluarga dengan segala sukacita yang dialami. Dan juga dengan segala pergumulan demi pergumulan yang boleh dihadapi ya Tuhan. Kami berdoa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan masing-masing keluarga, termasuk juga masing-masing pribadi dalam pergumulan yang dihadapi. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, Engkau Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan usaha yang boleh dilakukan, sama seperti Yusuf yang Tuhan boleh sertai dalam pekerjaannya dan Tuhan juga buat berhasil. Demikianlah itu terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan keluarga per keluarga yang boleh bekerja, yang boleh berusaha. Tuhan sertai dan Tuhan juga yang akan membuat mereka berhasil dan boleh menikmati berkat yang berasal daripada Tuhan semata. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang bekerja, untuk setiap keluarga yang boleh berusaha, kiranya hikmat Tuhan turun atas masing-masing pribadi, sehingga ketika boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja boleh menampilkan kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang tengah menantikan kehadiran anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan atas perkenanan Tuhan semata, Tuhan mengaruniakan kepada pasangan suami istri kehadiran anak dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan berikanlah kesabaran dalam masa penantian ini ya Tuhan. Kuatkan iman mereka ketika ada godaan-godaan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, secara pribadi kami hendak menaikkan permohonan pribadi kami ke hadapan-Mu. Dengarkanlah. Dengarkanlah syafaat kami, syukur kami, permohonan pribadi kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Ayat persembahan terambil dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan akan diiringi dengan NKB 199 ayat 1 sampai seterusnya. Jemaat diharapkan mengikuti arahan dari petugas atau majelis. Besar pengorbanannya di Kalvari.
Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan sudah menyertai hidup kami dan melimpahkan berkat sampai saat ini dalam keadaan selamat. Bapa, berkat-Mu yang sudah kami terima begitu banyak dan berlimpah, dan hari ini kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan yang terima, berkati dan sucikan agar menjadi kekuatan dan nantinya berguna untuk kemuliaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di gereja GKPB Bukit Doa. Bapa kami yang surga, ajarlah kami untuk berucap syukur selalu, dan pekerjaan dan usaha kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang selalu memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita, pujian penutup terambil dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 3. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidupan deras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpin terus. Lagu puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidupan deras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, ketahuilah Tuhan sendirilah yang akan turun tangan untuk menuntun kita, memimpin kita pada jalan-jalan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati di dalam Tuhan. Pada saat ini, arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa, dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi jemaat.
ibadah sudah berakhir. Selamat hari Minggu dan kita akan ketemu pada dalam ibadah berikutnya minggu depan. Selamat hari Minggu.